Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah mutaqwa assalamualaikum dan shalom teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Mudaththir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suatu tahapan proses kejadian manusia, satu hal yang begitu menakjubkan, mulai diciptakan dari tanah, lalu dari setetes kumpulan antara sperma dan telur numpah, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi seorang anak, hingga anak tersebut mencapai dewasa dan mencapai usia tua. Di antara manusia ada yang diwafatkan sebelum itu, juga sampai ada yang terjadi, supaya kita semua memahami dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ketika Allah terjadi sesuatu, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-69 surat Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang, terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dipalingkan? Ayat ini kita tahu sebelumnya adalah ayat-ayat tentang keajaiban yang Allah berikan kepada manusia. Dan di ayat ini jadi suatu keheranan apabila ada orang yang mendebat ayat-ayat Allah, membantah ayat-ayat Allah dengan gambaran hidup dan mati. Sebelumnya disampaikan juga bagaimana siang dan malam, bahwa Allah bisa saja menghidupkan dan mematikan siapapun. Lalu ada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau menolak ayat-ayat Allah, menjadi satu hal yang mengherankan. Makanya disebut bagaimana mereka dipalingkan. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Bagaimana mereka bisa dipalingkan dengan ayat-ayat Allah? Umumnya kan dipalingkannya itu karena nafsu, nafsu dan syaitan. Karena nafsunya, jadi dia mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti ayat-ayat Allah SWT. Dan itu terjadi di banyak tempat, dan dengan waktu yang berbeda-beda. Kemarin tuh saya apresiasi juga tuh ada satu kampus yang mengusir seorang anak, seorang mahasiswanya, karena mereka
dia tidak mau menyebutkan jenis kelaminnya. Kamu jadinya apa, laki-laki perempuan? Saya tidak menjawab. Apa dia bilang bina atau apa dia? Bukan laki-laki atau perempuan. Nah, ini kata dosennya ini. Kami hanya menerima jenis laki-laki dan perempuan. Gitu. Ada orang yang nggak mau menyalahi fitrah yang Allah berikan. Mungkin kita tahu juga. Bisa saja itu bagian dari propaganda orang-orang yang homoseksual atau apa ya. Bagus tuh diusir itu. Ya, tidak ditolerir. Kalau di Brunei kalau nggak salah ya, homoseks itu dibunuh. Ada orang-orang dulu yang begitu. Biasanya nafsu ya yang begitu. Ayat selanjutnya, alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun, yaitu orang-orang yang mendustakan Alkitab dan terhadap rasul-rasul yang kami sudah utus, maka kelak mereka akan mengetahui. Nah, ayat ini merupakan jawaban dari ayat yang pertama, pernyataan dari yang pertama, penjelasan dari ayat yang sebelumnya ini, ayat ke-69, bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran, Alkitab. Orang-orang yang tidak mau mengambil Alkitab ini, yaitu Al-Quran, sebagai jalan hidupnya. Padahal sangat jelas digambarkan dalam Al-Quran bahwa buah syifa adalah penyembuh, ya. Kemudian dia huda, dia juga petunjuk, dia furqan, dia membeda yang hak dan yang batil, ya. Termasuk dia basyira wa nadhira, dia memberi kabar gembira, dia memberi peringatan. Diingatkan banyak hal dalam Al-Quran, tapi mereka tidak mau. Wa bima arsalna bihi rusulana, dan terhadap rasul-rasul yang telah kami utus sebelumnya. Pertanyaannya adalah, kenapa mendustakan Alkitab Al-Quran ini juga merupakan pendustaan terhadap rasul-rasul sebelumnya? Benar, karena Al-Quran ini, Alkitab termasuk rasul-rasul itu satu sama yang disampaikan, disempurnakan terakhir di Al-Quran. Jadi ketika dia mendustakan Al-Quran, sejatinya dia mendustakan rasul-rasul yang lain, ya, mendustakan Isa, Musa, Ibrahim hingga Nuh. Karena semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu garisnya sama. Ya, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Jadi ketika dia mendustakan Al-Quran, dia mendustakan semua nabi. Makanya salah kalau ada yang menyatakan Islam diturunkan kepada Muhammad SAW. Bukan, Islam sejak awal, sejak Adam, sejak manusia ada. Ya. Nah, artinya bahwa manusia diperintahkan oleh Allah sejak awal itu hanya menyembah Allah, ya, dan menyatakan satu musuh. Siapa musuhnya? Setan.
ketika ditutup oleh khataman nabiyyin, penutup para nabi, yaitu Muhammad SAW, Muhammad Rasul, dan tidak ada la nabiyya ba'd, tidak ada nabi lagi setelahnya. Karena inna dina indallahi Islam, sesungguhnya di sisi Allah adalah Islam. Sudah selesai. Ya. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridhoi Islam adalah agama. Sudah selesai di situ. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Jadi ketika Al-Quran ini didustakan, surat Alkitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW didustakan, berarti dia mendustakan seluruh nabi dan rasul yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasawfa ya'lamun, pasti mereka akan mengetahui. Apa yang diketahui? Di ujung ayat ini ada huruf lam alif, berarti ada sambungannya. Ya, sebagian ulama menganjurkan kalau ada huruf lam alif terusin sambungan. Ayat selanjutnya dibaca terus, karena berarti keterangan dari ayat sebelumnya. Apa yang akan diketahui oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Wasaufa ya'lamun. Ayat selanjutnya, ayat ke-71. Idhil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun. Ketika belenggu ada di leher mereka dan rantai, dan mereka diseret, apa yang akan mereka ketahui? Bagaimana mereka begitu hina, ada belenggu di leher mereka, kemudian ada rantai yang diikatkan di kaki mereka, lalu mereka diseret secara hina seperti binatang diseret. Di mana itu di hari akhir? Itulah yang mereka akan ketahui. Jadi pendustaan orang-orang yang ingkar ini terhadap ayat-ayat Allah diingatkan oleh Allah, yang mereka bakal begini. Dengan keras disampaikan bahwa betapa akan dihinakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ada belenggu di lehernya, ada rantai di kaki. Mereka diseret bakal lebih hina daripada menyeret binatang ternak. Idhil aghlal fi a'naqihim was-salasil, ketika ada belenggu di leher mereka, kemudian ada rantai, mungkin bukan cuma di kaki, tangan semuanya dirantai, lalu diseret. Dalam riwayat yang berbeda itu disebutkan mukanya yang diseret dengan mukanya. Jadi mukanya itu balik di bawah. Betapa hina orang yang diperlakukan demikian. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-72. Fil hamimi thumma fil nari yusjarun. Dalam air panas yang menggelegar, lalu di dalam neraka yang mereka dibakar di dalam.
Jadi dari satu tempat mereka diseret, dihinakan, masuk ke dalam air panas yang menyala-nyala, termasuk api yang menyala-nyala dan air panas di mana-mana. Allah menggambarkan ini dalam Al-Quran supaya manusia itu membayangkan apa yang terjadi ketika dia dipenuhi dengan siksaan seperti ini. Fil hamim, dalam air yang menyala, air yang menggelegak. Kita bayangkan air panas saja bisa melepuh, bisa luka bakar. Itu di dunia. Enggak cuma air panas, begitu pun ada api di sekelilingnya. Air yang biasanya kita harapkan bisa mendinginkan ini malah panas, membara. Ya memang bisa demikian, nggak tahu bentuk airnya seperti apa ya. Karena cairan bisa melelehkan banyak hal, contohnya cairan lava berupa cairan bisa melelehkan banyak hal. Idil aghlalu fi a'naqihim wasalasil yushabun fil hamimi thumma fil nari yusjarun. Dalam neraka, dalam air yang menyala-nyala, lalu di dalam api yusjarun, mereka dibakar. Ayat-ayatnya pendek-pendek dan pelan-pelan kita sampaikan. Ayat selanjutnya, ayat ke-73. Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Lalu dikatakan kepada mereka, mana sembahan-sembahan itu yang engkau menjadikan sebagai andalan. Aina ma kuntum tusyrikun, sebagai sembahan-sembahan itu mana? Berhala-berhala itu mana? Tuhan-tuhan yang kamu sembah itu mana? Jadi ini juga bagian dari penghinaan ya. Diingatkan lagi mana yang seolah-olah menjadi andalan kamu untuk kehidupan. Di sini nggak ada apa-apa. Mana? Ma kuntum tusyrikun. Jangan lupa sekali lagi teman-teman, saya ingatkan bahwa yang disebut musyrik itu menyekutukan Allah itu bukan cuma dia menyekutukan dengan berhala, bukan patung, pohon, ya. Bahkan harta itu bisa jadi kemusyrikan kita, jabatan itu bisa jadi kemusyrikan, karena dia menggantungkan seluruhnya pada jabatan itu. Begitupun rumah, begitupun tanah, begitupun sawah yang kita cintai, bisa jadi kemusyrikan. Nafsu juga begitu, karena ada yang menyembah nafsu. Ilahu hawa, ilahnya adalah nafsunya. Jadi yang disebut ilah itu bukan cuma patung-patung, ya. Ada ilah selain Allah gitu ya. Bukan cuma patung-patung, pohon-pohon besar ya. Bukan. Termasuk pekerjaan itu bisa jadi ilah ya, kalau dia tidak sejalan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan cara-cara haram, itu jadi ilah. Termasuk aturan manusia itu bisa jadi ilah kalau itu nggak benar. Ya. Jadi ketika ditanyakan kepada mereka, aina ma kuntum tusyrikun, mana sembahan-sembahan yang kamu
waktu di dunia. Di sini mana? Apa jawab mereka? Masih min dunillah qalu dallu anna bal lam takun tad'u min qabl syai'an kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Di luar Allah, selain Allah. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami sudah sesat, ya. Bahkan apa yang kami sembah waktu dulu itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa pun. Begitulah Allah menyesatkan orang-orang yang ingkar. Jadi ditanyakan kepada mereka, mana sembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah? Lalu mereka menyatakan kami telah sesat. Bahkan apa yang kami sembah itu sebenarnya nggak ada sama sekali. Di sini pun kami tidak melihat. Tad'u min qabl syai'an. Di sini sembahan itu tidak ada apa-apa. Kami tidak menyembah apapun. Karena nggak ada manfaat apapun. Kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Itulah Allah menyesatkan orang-orang yang kafir. Selanjutnya ayat ke-75. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi ghairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Itu karena mereka bersukaria di bumi ini tanpa hak, tanpa sesuatu yang benar, dan mereka bersukaria dalam kemaksiatan. Jadi sebabnya adalah mereka bersukaria, bergembira dengan sesuatu yang salah, dengan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, mereka bergembira. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau tolong menolong, saling menguatkan, menyatukan dengan dosa dan kesalahan. Karena ada orang yang bergembira dengan dosanya, tertawa-tawa dengan kezolimannya. Tidak ingat bahwa mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Bergembira terhadap memuaskan nafsunya misalnya. Ayat selanjutnya, ayat 76. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu semua melalui pintu-pintu jahanam, mereka akan kekal di dalamnya, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong, yang mubalik. Jadi ayat penggalan ayat ditutup dengan itu, dengan orang-orang ini berombongan masuk ke dalam neraka, ya. Maka itu adalah seburuk-buruk. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terhindar. Alhamdulillah, ada neraka. Subhanallah.